Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah teman-teman, hari ini Ustazah Intan ingin mengajak teman-teman bercerita nih. Kita ingin bercerita apa ya? Nah, hari ini Ustazah Intan punya cerita yang sangat seru teman-teman, dan juga penuh inspirasi. Teman-teman jangan lupa dengarkan ya. Oke, kita mulai. Kali ini Ustazah Intan ingin bercerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang nabi yang bernama Nabi Ibrahim. Setelah bertahun-tahun menunggu, Nabi Ibrahim sangat ingin sekali mempunyai seorang anak teman-teman, tapi belum dikaruniai oleh Allah. Hingga suatu hari, Nabi Ibrahim mendapatkan seorang anak laki-laki bersama istrinya yang bernama Siti Hajar, dan bayi tersebut dinamakan Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah seorang anak yang sangat baik hati dan soleh teman-teman. Nabi Ibrahim sangat menyayangi Nabi Ismail, sampai-sampai semua yang Nabi Ibrahim punya akan diberikan kepada Nabi Ismail, termasuk ilmu dan juga semua pengetahuan yang dipunya. Namun pada suatu hari ketika Nabi Ibrahim sedang tidur terlelap, Nabi Ibrahim bermimpi teman-teman. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Hei Ibrahim, aku memerintahkan kepadamu untuk menyembelih anakmu Ismail sebagai bukti baktimu kepadaku. Itu merupakan mimpi perintah dari Allah teman-teman. Bayangkan teman-teman, bagaimana sedihnya Nabi Ibrahim ketika bermimpi tersebut. Kalau Nabi Ibrahim harus menyembelih anaknya sendiri. Nabi Ibrahim masih ragu. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak melaksanakan perintah tersebut. Kebesokan harinya, pada malam hari ketika Nabi Ibrahim tidur, Nabi Ibrahim bermimpi lagi dengan mimpi yang sama, yakni Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Semakin sedih hati Nabi Ibrahim. Bagaimana mungkin dia tega untuk menyembelih anaknya sendiri? Tapi Nabi Ibrahim berpikir, ini adalah perintah dari Allah. Bagaimana mungkin aku mengkhianati Tuhanku sendiri karena anakku? Akhirnya Nabi Ibrahim yakin bahwasanya itu benar-benar perintah dari Allah. Nabi Ibrahim memanggil Nabi Ismail. Nabi Ismail itu teman-teman masih kecil seperti teman-teman semuanya. Ketika dipanggil, wahai anakku Ismail, kemarilah nak. Ada apa ayah? Kata Nabi Ismail. Anakku, maafkan ayah nak. Ayah bermimpi selama 2 hari ini bahwasanya Allah memerintahkan ayah untuk menyembelihmu atas pengabdian ayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi teman-teman, bukannya malah menangis dan bersedih, Nabi Ismail langsung menjawab, tidak apa-apa ayah, jika memang benar itu adalah perintah Allah, maka laksanakanlah. Aku ikhlas jika harus disembelih olehmu. Nabi Ibrahim semakin sedih teman-teman. Ternyata anaknya Ismail mau disembelih atas perintah Allah. Tapi Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim belum melaksanakan perintah tersebut. Hingga keesokan harinya, di hari yang ketiga, Nabi Ibrahim bermimpi lagi pada malam hari akan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Akhirnya, tanpa ragu lagi, pada tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail akan melaksanakan perintah Allah tersebut, tepatnya di sebuah hutan. Pada pagi hari, Nabi Ismail langsung dimandikan oleh Nabi Ibrahim dan dipakaikan baju baru, baju yang bagus. Pergilah mereka ke dalam hutan. Tapi teman-teman,
Di tengah perjalanan, ternyata mereka diganggu. Diganggu oleh siapa? Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berjalan ke hutan, mereka bertemu dengan seseorang, yakni syaitan. Syaitan ingin menggagalkan rencana Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah Allah. Hei Ibrahim, bagaimana mungkin kau tega untuk membunuh anakmu sendiri? Walaupun itu perintah Allah, apakah kau tidak merasa kasihan kepada anakmu? Nabi Ibrahim menjawab, "Hei syaitan, kamu tidak perlu ikut campur urusanku. Ini adalah perintah Allah dan aku harus menjalankannya." Karena kesal, Nabi Ibrahim mengambil sebuah batu, teman-teman, dan melemparkan kepada si syaitan tersebut. Dan syaitan tersebut langsung menghilang. Akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail merasa lega dan kembali melanjutkan perjalanan. Tapi ketika berjalan lagi, mereka bertemu lagi dengan syaitan tersebut. Syaitan tersebut mengganggu mereka lagi. Hahaha, hei Ibrahim, betapa bodohnya dirimu. Mengapa kau mau saja mengikuti perintah Allah untuk menyembelih anakmu sendiri? Kau sama sekali tidak mempunyai rasa kasihan. Nabi Ibrahim merasa marah, teman-teman. Aku sudah mengatakan kepadamu syaitan untuk tidak mengganggu urusanku. Ini adalah urusanku kepada Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim mengambil batu lagi dan melemparkannya kepada syaitan tersebut. Syaitan tersebut langsung menghilang lagi, teman-teman. Nah, ketika berjalan lagi, ketiga kalinya nih, syaitan mengganggu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Hei Ibrahim, mengapa kamu harus menjalankan perintah Allah tersebut? Lihat anakmu itu masih kecil. Nabi Ismail itu masih kecil, mengapa kamu menyembelihnya? Nabi Ibrahim yang merasa kesal tanpa menjawab lagi mengambil sebuah batu dan melemparkannya kepada syaitan tersebut. Karena sudah mau mengganggu niat mereka menjalankan perintah Allah. Syaitan yang tidak bisa apa-apa langsung menghilang menjadi asap. Hingga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melanjutkan perjalanan dan sampailah di sebuah batu besar di tengah hutan. Nah, di atas batu itulah Nabi Ibrahim akan menjalankan perintah Allah untuk menyembelih anaknya sendiri, Ismail. Sebenarnya Usada merasa kasihan, teman-teman. Bayangkan ketika anak kecil harus dipersembahkan kepada Allah untuk disembelih. Tapi karena ini benar-benar perintah Allah, maka Nabi Ibrahim menguatkan hatinya, mengikhlaskan untuk melaksanakan perintah tersebut. Ketika Nabi Ibrahim dibaringkan di atas batu, ditutup matanya, dan Nabi Ibrahim siap untuk menyembelih Nabi Ismail. Ketika akan disembelih, Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba pisaunya menjadi tumpul, teman-teman. Tidak bisa menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ismail langsung berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, apakah kamu tidak ikhlas untuk melakukan perintah ini? Segera asahlah lagi pisaumu agar menjadi tajam dan langsung menyembelihku." Akhirnya Nabi Ibrahim mengulangi lagi, teman-teman. Ketika kedua kalinya mau menyembelih Nabi Ismail, Bismillahirrahmanirrahim, pisau tersebut tumpul lagi. Bagaimana mungkin, teman-teman? Ternyata ini adalah ujian dari Allah untuk menguji seberapa cinta dan seberapa taat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah. Akhirnya di ketiga kalinya, teman-teman, ketika Nabi Ibrahim mencoba untuk menyembelih Nabi Ismail, Bismillahirrahmanirrahim, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Akhirnya pada saat yang ketiga, pisaunya sudah tajam, Bismillahirrahmanirrahim, ketika disembelih, Nabi Ismail sudah berganti menjadi seekor domba. Lalu di mana Nabi Ismail, teman-teman? Ternyata Nabi Ismail berdiri tidak jauh dari Nabi Ibrahim. Akhirnya keluarlah perintah Allah.
Wahai Ibrahim, sesungguhnya itu adalah ujian dariku kepadamu untuk membuktikan seberapa setia dan seberapa taat kau kepadaku. Nah, dari peristiwa inilah teman-teman diperingatkan Hari Raya Idul Adha. Nah, sebentar lagi kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha, teman-teman. Dari mana cerita itu? Kisah itu asal adanya Hari Raya itu asal-usulnya dari kisah penyembelihan Nabi Ibrahim, yakni pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa mengambil hikmah, teman-teman. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Bahwasanya kita tidak boleh ragu kalau itu sudah perintah dari Allah, maka kita harus melaksanakannya. Walaupun itu harus mengorbankan diri kita ataupun anak kita sendiri. Nah, perintah Allah itu untuk dijalankan dan larangan Allah untuk dijauhi. Nah, dari peristiwa tersebut menjadi asal-usul adanya Idul Adha dan ibadah haji. Gimana lagunya? Saya punya lagunya loh, ikuti ya. Saya pergi ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula usto akobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Nah, teman-teman, itu tadi dari Ustazah Intan, kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Teman-teman, diingat-ingat ya, nanti teman-teman bisa menceritakannya kepada ayah bunda, kepada teman-teman, dan kepada semuanya. Oke teman-teman, terima kasih. Itu dari Ustazah Intan. Sampai jumpa di cerita berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.